Lately, been wondering what happened with those photographs. I'm wasted, been meaning to call you up for. Oh iya, lupa guys, sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama anggota-anggota kelompoknya. Yang pertama ada saya Citra, yang kedua ada Elviana, lalu ada Okta, ada Surya, ada Rajiv. We started as friends, we could lie awake spinning hours. Teman-teman, jadi kita udah sampai di peternakan ayam Jalan Raya Setu, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat. Sebelumnya siapa nama ibu? Aku sendiri namanya Haja Masni Wulandari. Oh, dipanggillah ibu Haji, Bu Haji Wulan Haji. Ibu kalau boleh tahu sejak kapan melakukan usaha ini? Tahun 90. Tahun 90, udah lama juga ya? Lumayan Iya. lama tahun 90. Awalnya ibu melakukan usaha ini berapa awal modal, Bu? Aku sih awal modal nggak banyak. Kalau aku cerita panjang mungkin sejarah awal aku tertarik di ternak. Awalnya aku punya ayam kampung. Terus aku kembangkan. Ternyata kok aku seneng di dunia ayam. Kenapa nggak harus aku kembangkan gitu? Pas itu kan aku coba ada ayam telur. Aku beli ayam telur sedikit. Kok kayaknya nelor terus. Akhirnya aku memang tadinya kan wirausaha juga, aku karyawan awalnya, setelah aku nikah aku pengen punya prinsip hidup, aku nggak mau hidup bergantung pada suami. Jadi pokoknya dari hasil usaha yang aku kumpulkan pada saat kerja, terus aku terapkan walaupun aku 1000 rumah tangga, aku pengen punya penghasilan hasil jerih keringatku sendiri gitu. Awalnya nih dari keinginan kita gitu. Pas lama-lama aku punya modal sedikit, waktu itu punya modal 5 juta. Aku punya satu kandang populasi 1000 ekor, pada waktu itu DOC cuma Rp100 per ekor plus pakan segala macam. Terus akhirnya berkembang. Kok aku rasakan dengan populasi awal aku beternak 1000 ekor begitu besar, buatku keuntungan ya istilah yang kuraih gitu. Terus aku tabung sampai aku punya segini luas halaman yang aku punya, hasil jerih payah dari hasil ternak ini gitu. Awalnya cuma punya 1000, akhirnya aku punya prinsip sama suami, saya punya rezeki segini, saya bilang intinya karena masih punya lahan, intinya saya kepengen bikin kandang. Omset saya sementara ini kandang. Ternyata setelah punya populasi 2 kandang, aku isi lagi dengan populasi 1000, jadi udah punya populasi 2000. Kok ternyata bicaranya bukan rugi, ya kan, jadi semakin menggubu gitu, untung, jadi terus aku kembangkan sampai dengan populasi sampai ratusan ribu dari tahun 90 sampai saat ini. Nah setelah itu jadi ya udah berputar gitu. Jadi untuk putaran dalam 1 bulan aku punya konsumen, nggak merasa kesulitan dalam penjualan, apalagi semakin kesini tuh makin mudah aku pikir untuk penjualan, karena dengan seiring perkembangan zaman, manusia juga udah semakin banyak, dari segala macam makanan ternyata ayam itu jauh lebih manfaat. Semua di ini kan pakai ayam kan, kayak ayam geprek, ayam apa, semua gue pakai ayam gitu. Makanya aku senang ternak ayam. Aku sebagai ibu rumah tangga bisa ngurus anak, bisa ngurus rumah tangga, bisa ngurus suami, keluarga, semua bisa keurus, tapi aku duduk diam punya penghasilan. Pas ibu jadi peternak ini pernah mengalami kendala nggak, Bu? Oh itu banyak, sangat banyak. Bu? Salah satunya terkadang kan yang namanya kita kaitan dengan nyawa, namanya barang bernyawa pasti kan mengalami mati. Terkadang bukan cuma mati, kendalanya kadang ayam pada saat kadang ada penyakit, bagaimana kita untuk mensiasati penyakit. Terkadang yang namanya orang usaha kan
pasang surut, terkadang untung rugi itu pasti kita alami. Dikala kita pada saat kerugian, faktor apa nih yang menyebabkan kerugian kita gitu? Karena dengan keseharian kita belajar dan belajar, ternyata yang menyebabkan faktor yang menyebabkan bisa jadi rugi banyak dampaknya gitu, ya dari segi kesehatan ayam terutama, terus kedua-dua juga dampaknya kan harga, karena harga yang kita pakai kan indeks pasar, jadi bukan pasar yang memang pasar kecil di sini, jadi kita selalu ikuti indeks pasar. Sekarang pasar per hari ini sekian, nanti sore bisa berubah, jadi kita bagaimana cara untuk mensiasati dengan catatan kondisi ayam ini berupaya sehat, karena dengan kondisi ayam sehat untuk kerugian kita sangat-sangat tipis. Kira-kira berapa sih Bu luas lahan buat peternak ini? Kalau luas lahan kita nggak baku ya Neng. Ya. Jadi kalau luas lahan tergantung. Kita tergantung dengan luas kita 1000 ekor kita bisa peternak. Apalagi sekarang peternak sekarang itu udah modern. Jangan kan istilah dengan ruang yang luas, ruang yang sempit pun di dalam rumah pun kita bisa ternak. Karena sekarang udah sistem kita itu udah close. Kalau yang kandang buaji ini kan masih tergolong kandang oven namanya. Jadi dia masih los gitu. Kalau kandang oven itu di dalam ruangan kita bisa beternak sebetulnya sekarang. Lebih mudah untuk mengatur temperatur, suhu. Kalau ini kan terkadang kalau hujan, ayam juga. Gimana nih kita untuk mensiasati sampai ayamnya kedinginan. Tapi kalau dengan temperatur untuk AC ruangan yang memang tertutup itu lebih mudah. Lebih mudah. Nggak mesti harus kita pakai lahan yang luas, nggak mesti harus kita pakai lahan yang luas. Ya semakin luas kan tentunya kan dengan populasi semakin banyak gitu. Tapi kita beternak tidak harus dengan lokasi yang luas gitu. 1000 ekor kita kalau memang ada kemauan, kalau kita rajin, kita ya istilahnya hobi kita di situ, kita bisa beternak kok. Nggak mesti harus lahan yang luas. Apa Ibu kayak ada pegawainya nggak Bu untuk menernak ini? Ada pegawainya. Kalau aku kan cuma ini aja, cuma manajemennya aja. Jadi kita yang pekerja itu ya karyawan, kayak seperti tadi kan ini karyawan yang kerja di sini. Apa ada syarat ketentuan untuk jadi karyawan? Enggak juga. Kalau peternak di sini kita syaratnya rajin, benar sama jujur, udah itu aja. Kita nggak ada masuk ke kita ada persyaratan ini tuh enggak. Yang penting mereka niatnya kerja. Dia pekerja keras tentunya, yang kerja di ternak itu pekerja ternak karena kerjanya berat, kayak ganti pakan, terus kasih minum, pakan kan mesti dipanggu-panggu, terus diatur-atur gini. Kalau sekarang kan ini masih sedikit, sedangkan ini kan panjang banget. Nanti kalau mereka semakin gede kan tentunya udah makin banyak nguras tenaga kita. Kotoran ayam ini biasanya Ibu jadiin pupuk nggak sih? Jadiin pupuk. Oh sangat mudah. Ayam yang namanya kita peternak ayam apapun semua nggak ada yang tersisa, nggak terbuang. Kayak misalkan kayak buaji di sini kan kita kandang, kolam. Karena yang kita pelihara ini kan nyawa. Setiap nyawa kan barang bernyawa pasti mengalami mati. Dengan populasi yang banyak pasti ada aja ayam yang mati. Jadi bagaimana si bangkai ini jangan sampai tercium baunya. Makanya buaji solusinya piara ikan. Kita beli bibit ikan, tapi kita nggak beli pakan ikan. Jadi cukup dengan limbah yang ada. Terkadang tidak mencukupi dari limbah bangkai, kita kasih kotoran, ini ikan mau gitu. Dengan populasi kita yang banyak, terus pupuknya itu kita memang udah punya pelanggan rutin buat pupuk sayur-sayuran, buat kirim ke Lembang. Jadi mereka dari Lembang ke sini ke pasar induk bawa sayuran, nanti pulang bawa pupuk kandang. Nggak ada yang kebuang, jadi semua menghasilkan kotorannya, limbah ayam matinya kan kita siasati buat ikan. Biasanya Ibu nernak ini ayam jenis apa ya Bu? Kita broiler. Kalau buaji ternak broiler, jadi kita ayam potong jenisnya yang memang umurnya paling real 30 hari sampai 35 hari. Kalau boleh tahu ya Bu, makanan untuk ayam-ayam ini apa ya Bu? Pur. Kita makannya pur. Untuk perawatan mereka dari umur 1 hari sampai mereka panen, awal DOC turun kan kita kasih pemanas namanya batu bara. Ini yang di kompor-kompor ini batu bara. Batu bara itu fungsinya penghangat ibaratnya kalau ayam kampung itu sebagai pengganti induk. Dari umur 1 hari DOC datang kita kasih antibiotik selama 5 hari. Pagi kita kasih antibiotik, sore kita kasih vitamin selama 5 hari. Nanti setelah 5 hari kita kasih mereka jeda 2 hari air putih.
kembali lagi putarannya antibiotik selama 3-5 hari, dijeda 2-3 hari air putih, ganti vitamin terus gitu sampai dia umur di 3 minggu. Nanti kalau udah 3 minggu ke sana kita ganti dengan yang namanya kaporit. Kaporit itu fungsinya untuk membersihkan koli yang namanya koli itu di dalam tubuh tuh jadi gumpalan lemak yang membeku di dalam organ tubuh ayam, namanya koli. Kita cegah dengan yang namanya kaporit. Jadi untuk menetralisir koli di dalam tubuh ayam itu gitu dari umur 21 hari sampai panen. Kalau itu Ibu biasanya masarin ini di wilayah mana aja ya, Bu? Di wilayahnya di sini juga buat pemasaran kita nggak sulit. Nih Bekasi itu masih kekurangan ayam, kita nggak mesti harus jauh-jauh. Cukup di pasar Bekasi tergolong pasar yang paling bagus untuk pemasaran ayam. Pemasok ayam paling bagus Bekasi. Tapi terkadang yang namanya kita beternak, ada juga pelanggan kita kan yang dari mana, misalkan dari Bogor, dari Bandung, mereka di daerah wilayah mereka nggak ada ayam, bisa juga ambil ke kita, bisa. Tapi untuk pasar inti pokok yang buat dijual di Bekasi udah kita kekurangan buat Bekasi. Pokoknya Jabotabek. Tapi Ibu punya cabang nggak, Bu, peternak ini? Bu Haji punya cabang, ada beberapa cabang. Ya istilahnya bukan cabang, jadi lokasi aja, beda lokasi. Kenapa kita beda lokasi? Karena biar putaran yang 1 bulan tadi bisa menutupi gitu. Jadi kita penjualan kita setiap hari kan kita bisa panen dengan populasi yang berbeda. Umpamanya pertama nih di minggu ini kita masuk, nanti di kandang yang berikutnya di minggu kedua masuk, di minggu berikutnya kandang ketiga. Artian kandang ketiga itu lokasi yang ketiga. Jadi nggak kita tetap di satu lokasi, karena kalau kita di satu lokasi ya putaran kita nggak bisa 1 bulan gitu. Kita kepengen kita bisa penjualan rutin setiap hari 1 bulan. Jadi makanya kita siasati untuk beberapa lokasi ya biar kita jadi bisa penjualan setiap bulan. Itu pun terkadang tidak bisa menutupi yang namanya pasar ayam. Terkadang kan ya ada sepi, ada ramai gitu. Kalaupun kita lagi pas sepi mungkin bisa nutupi sebulan. Kadang kalau lagi nggak ramai, lagi sepi gitu kan, kita bisa nutupin. Tapi kalau lagi ramai kan nggak bisa nutupin dari populasi kita. Tetap kita masih upayakan konsumen kita biar dapat ayam dari kita gitu. Jadi kita solusinya ambil juga ke pabrik. Tapi kalau udah pabrik kan udah dijamin, mereka kan kandangnya sangat banyak, jadi kita nggak kesulitan. Apalagi yang namanya pemasaran sekarang di sini, terutama untuk lokasi di sini, orang buat peternak itu ke satu lokasi memang juga udah sulit, kedua juga lingkungan, karena beberapa faktor orang beternak kan bukan cuma istilahnya dipelihara seperti ini. Terkadang kita bisa beternak lingkungan nggak aman, kita juga nggak nyaman kan usaha. Jadi semuanya dari berbagai faktor, dari berbagai macam segi tidak ya harus mendukung gitu untuk kita bisa beternak. Kira-kira apa sih di lokasinya mana aja sih nggak sih, Bu? Di sini, di wilayah sini aja Neng, di wilayah sekitar sini Setu aja, udah wilayah Setu. Di Setu aja. Wilayah Setu, aku nggak jauh-jauh karena dengan kondisi yang udah makan usia, jadi aku nggak mau jauh. Dari dulu pun memang nggak jauh-jauh, jadi kita sekitar wilayah Setu, kecamatan Setu lah. Ini maaf ya, bukan masalah privasi. Kayak berapa kisaran pendapatan yang Ibu dapetin selama per bulan ini dari ayam potong ini? Ya tergantung, kita ngitungnya per populasi gitu ya, per populasi, terus per yang kembali ke indeks pasar. Terkadang kita nggak baku yang namanya pasar gitu kan, kadang pasang surut gitu, tapi kita ya real 2.000 bersih per ekor kali populasi itu udah rutinitas kita bersih dari bebas dari BOP. Terkadang kalau lagi momen-momen tertentu itu bisa 2-3 kali lipat kita raih keuntungan, tapi kan kita bukan bicaranya untung, yang namanya orang usaha kan pasang surut tadi ya ada mengalami kerugian, ada mengalami keuntungan. Tapi dengan kita beternak selama 1 tahun, kita kan bisa masuk sampai 5-6 kali putaran dalam 1 tahun loh ya, hitungannya kita kan audit 1 tahun. Dalam 1 tahun kita bisa masuk ayam ini 5-6, tergantung kita ayam yang kita pelihara ukuran berapa yang mau kita panen. Jadi kita yang mengatur. Makanya Bu Haji katakan di tahun 1 tahun kita sampai 5-6 kali masuk DOC. Kalaupun di antara 5-6 putaran DOC pasti ada 1-2 kita mengalami kerugian bukan kerugian yang memang istilahnya fatal. Kerugian kita tuh udah di beberapa faktor gitu istilahnya. Kalau kita melihara 10.000, kalaupun kita cuma untung 10-20 juta, kayaknya kan upah capek kita ibaratnya bukan cari kepuasan, jadi kurang inilah gitu.
kurang memuaskan kalau Bu Aji bilang gitu. Bukan berarti kita rugi sampai fatal kerugian. Dengan yang 2 dilawan 4, masa nanti kita kan bisa nutup, kita masih real rata-ratanya masih ketemu untung gitu. Awalnya Bu Aji peternak di sini, Bu Aji punya sawah. Kok sawah 1 tahun 2 kali itu pun terkadang bagus, terkadang enggak. Sekarang 2 kali panen, 1 kali bagus, 1 kali panen enggak. Kenapa sih enggak berpikir lagi? Ternyata dengan ayam 1 tahun putarannya 5-6 kali ternyata jauh lebih menguntungkan kalau kita ternak ayam. Makanya Bu Aji beralih ke ayam yang tadinya dari sawah nih kita bangun semua buat kandang. Ternyata lebih menguntungkan dan lebih menjanjikan. Sisa SHU-nya juga jelas. Aku lebih jadi usaha di ternak. Baik Bu, sudah selesai wawancaranya. Terima kasih atas jawaban Ibu. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya. Enggak Bu. juga, sama-sama. Terima kasih, maafin kalau ada kekurangan, kelebihan dari ucap kata. Bu Aji juga minta maaf. Ya kalaupun enggak, misalnya ada kekurangan, ada apa yang perlu ditanyakan, jangan segan-segan datang lagi ke sini. Baik Ya. Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Maaf ya Neng ya. Sekian dari kegiatan kami. Wassalamualaikum.